Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Apotekar Osmayanti SSI. Kita akan memulai pelajaran dengan modul pembelajaran farmakologi fase F kelas 11. Di sini materi yang akan Ibu sampaikan adalah obat-obat yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan lambung. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami obat-obat yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan lambung. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi, kelompok peserta didik mampu mengklasifikasikan obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan, menganalisis obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan sesuai dengan golongannya, menganalisis menggunakan obat yang berhubungan dengan sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian mengalami penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, seperti pada gangguan lambung? Gangguan lambung istilah umum untuk berbagai kondisi yang mempengaruhi fungsi dan lapisan mukosa lambung, seringkali menyebabkan rasa sakit, mual, dan ketidaknyamanan. Berikut adalah beberapa gangguan lambung yang umum beserta jenis obat yang digunakan untuk mengatasinya. 1. Gastritis, yaitu radang lambung. Gastritis adalah peradangan pada lapisan mukosa lambung. Ini bisa akut, muncul tiba-tiba, atau kronis, berlangsung lama. Seperti pada gambar berikut ini. Jenis obat antasida, yaitu obat bebas yang bekerja cepat menetralkan asam lambung yang sudah ada, misalnya aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Bisa dilihat obatnya pada gambar. Kemudian penggunaan antasida harus dilakukan sesuai petunjuk dokter atau aturan pada kemasan. Minum 1 atau 2 jam setelah makan atau ketika gejala mah muncul. Jangan digunakan bersamaan dengan antibiotik atau suplemen zat besi karena dapat mengganggu penyerapannya. Proton pump inhibitor, yaitu PPI, obat yang bekerja mengurangi produksi asam lambung secara drastis dan jangka panjang, yang membantu penyembuhan lapisan lambung, misalnya omeprazol dan lansoprazol. Antibiotik jika disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, diperlukan kombinasi antibiotik misalnya amoksisilin dan clarithromycin untuk memusnahkan bakteri. Contoh antibiotiknya bisa dilihat pada gambar. Cara untuk menurunkan asam lambung atau GERD bisa juga dilakukan tanpa obat, seperti dengan makan makanan berserat, hindari makanan pemicu reflux, makan secara perlahan, serta mengatur fungsi makan. Yang kedua adalah GERD. Di sini, di mana kondisi kronis asam lambung sering naik, kembali ke kerongkongan. Nah, karena katup di antara kerongkongan dan lambung melemah. Jenis obatnya yaitu proton pump inhibitor, yaitu PPI, obat paling efektif untuk GERD karena sangat menekan produksi asam lambung, memberikan waktu bagi kerongkongan untuk sembuh, misalnya omeprazol, esomeprazol. Omeprazol bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung. Dosis omeprazol yang tepat akan ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi pasien. Waktu minum, kapsul omeprazol biasanya diminum sekali sehari sebelum makan. Cara minumnya, kapsul omeprazol harus ditelan utuh dengan segelas air. Durasi pengobatan, lama pengobatan dengan omeprazol dan tergantung pada kondisi pasien. Efek samping omeprazol yang paling umum adalah sakit kepala, diare, dan mual. Interaksi obat, omeprazol tidak boleh diminum bersamaan dengan obat-obat tertentu, seperti ketoconazole dan atazonavir. Peringatan omeprazol tidak boleh digunakan untuk pasien yang alergi terhadap obat ini. Kemudian yang kedua ada antagonis reseptor H2 atau disingkat dengan H2RA. Bekerja mengurangi produksi asam lebih lambat dari PPI, tetapi efektif untuk kasus ringan hingga sedang. Contohnya ranitidin. Meskipun ditarik di beberapa negara, tapi ranitidin masih digunakan, dan juga famotidin.
Ranitidin adalah salah satu obat yang bisa diminum sebelum atau sesudah makan, karena makanan melalui pengaruh kecil terhadap cara kerja tubuh untuk menyerap ranitidin. Prokinetik, obat yang membantu mempercepat pengosongan lambung, sehingga mengurangi kemungkinan asam kembali naik, misalnya obatnya itu yaitu domperidon. Domperidon dapat digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak yang tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan supositoria. Yang ketiga ada tukak lambung atau peptic ulcer. Tukak lambung adalah luka terbuka yang terbentuk pada lapisan lambung atau duodenum, usus 12 jari. Jenis obatnya ada PPI dan antagonis reseptor H2. Digunakan untuk mengurangi asam, memfasilitasi penutupan luka. Contoh obatnya bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian ada antibiotik, sama seperti gastritis, diperlukan jika penyebabnya adalah Helicobacter pylori. Amoxicillin dalam bentuk tablet bisa dikonsumsi setelah atau sebelum makan. Meski begitu, sebaiknya konsumsi obat setelah makan untuk menghindari terjadinya sakit ma. Obat pelindung mukosa, obat yang bekerja melapisi tukak, melindungi dari asam sehingga luka dapat sembuh. Misalnya sukralfat, bisa dilihat contoh gambarnya. Kemudian sukralfat dapat diminum dalam keadaan perut kosong, idealnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Telan sukralfat tablet atau kaplet dengan bantuan air putih. Jika Anda mengkonsumsi sukralfat bentuk suspensi, sebaiknya kocok botol sebelum obat diminum. Kemudian yang keempat ada dispepsia fungsional. Dispepsia adalah nyeri berulang atau rasa tidak nyaman di perut bagian atas tanpa adanya tukak atau penyakit struktural yang jelas. Pada gambar bisa dilihat. Kemudian jenis obat ini ada prokinetik, domperidon metoclopramide. Digunakan untuk mengatasi rasa cepat kenyang dan kembung dengan mempercepat pergerakan makanan. Obat anti kecemasan atau antidepresan di dosis rendah. Terkadang diresepkan jika gejala diperkirakan sangat dipengaruhi oleh stres atau sensitif saraf lambung. Kesimpulan bisa dilihat di sini, jenis penyakit gangguan lambung antara lain gastritis, GERD, peptic ulcer, dan dispepsia. Pengobatan farmakologinya bisa dengan antasida, omeprazol, ranitidin, sukralfat, domperidon, dan antibiotik. Kemudian pengobatan non-farmakologi bisa dengan cara menghindari makanan yang mudah mengiritasi lambung dan makan secara teratur. Hindari rokok, alkohol, dan stres berkepanjangan. Bijak dan menggunakan obat-obatan terutama obat-obat yang mudah mengiritasi lambung atau disebut juga dengan analgetika. Baik, kita akan mulai untuk kuis yang pertama, yaitu mengenai obat-obat yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, antasida adalah obat lambung yang bekerja dengan A. Mencegah produksi asam lambung oleh sel parietal. B. Membentuk lapisan pelindung pada dinding lambung. C. Menetralkan asam lambung yang sudah terbentuk. D. Memblokir reseptor H2 di lambung. Ya, jawabannya adalah menetralkan asam lambung yang sudah terbentuk, yaitu C. Yang kedua, obat golongan H2 blocker bekerja dengan mengurangi produksi asam lambung. Salah satu contoh obat yang termasuk golongan ini adalah A. Omeprazol, B. Sukralfat, C. Ranitidin, D. Domperidon. Mari kita lihat jawabannya, yaitu ranitidin, C. Kemudian kuis yang ketiga, yaitu golongan obat yang dianggap paling efektif dan kuat dalam menghambat sekresi asam lambung secara total adalah A. Antasida, misalnya aluminium hidroksida,
B. Antagonis reseptor H2, misalnya simetidin. C. Inhibitor pompa proton atau PPI, misalnya omeprazol. D. Prokinetik, misalnya metoclopramid. Kita lihat jawabannya, yaitu inhibitor pompa proton, PPI, misalnya omeprazol. Jawabannya adalah C. Kemudian yang keempat, sukralfat adalah obat lambung yang memiliki mekanisme kerja unik, yaitu A. Meningkatkan gerakan usus. B. Menghambat enzim di lambung. C. Membentuk lapisan pelindung atau perisai pada dasar tukak. D. Menghilangkan gas berlebih di lambung. Kita lihat jawabannya, yaitu membentuk lapisan pelindung perisai pada dasar tukak, yaitu C. Kemudian yang kelima, obat prokinetik seperti domperidon atau metoclopramid digunakan untuk mengatasi gangguan lambung dengan cara A. Meningkatkan motilitas atau gerakan saluran cerna termasuk pengosongan lambung. B. Menetralisir asam lambung secara cepat. C. Menyembuhkan luka pada tukak lambung. D. Menghambat pelepasan histamin. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah meningkatkan motilitas gerakan saluran cerna termasuk pengosongan lambung, yaitu A. Baik. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah mengerti mengenai obat-obat yang berhubungan dengan lambung dan sudah memahami tujuan pembelajaran? Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.